Dengarlah nas pembimbing kita pada hari ini yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Allah menciptakan dunia dengan indahnya. Gelap yang tak berujung kini disinari terang abadi, dan seluruh ciptaannya bersorak-sorai memuji Allah penciptanya. Marilah kita dengarkan liturgi penciptaan. Allah melihat bumi itu gelap, lalu kita kenal Allah terang. Lalu Allah menaikkan itu gelap menjadi malam. Berfirman Allah adalah pegawai di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menaikkan pegawai itu untuk langit. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda perak pada kekawalan untuk memisahkan siang dari malam. Maka jadilah benda-benda perak itu. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang itulah matahari. Yang lebih kecil untuk menguasai malam itulah bulan. Dan ciptaannya juga bintang-bintang. Kemudian Allah menciptakan makhluk berkaitan air, burung-burung di udara, serta segala jenis ternak dan segala jenis binatang di bumi. Lalu kembali berkata, bahwa pohon tanaman ini boleh dimakan, dan semua pohon yang ini tidak boleh dimakan, sebab Allah kotor. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Bersiap-siap liturgi, manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan menciptakan itu semua ada, lalu Ia memperhatikan kami. Semakin lama manusia melupakan penciptanya, mereka lupa bahwa Allah yang menjaga mereka dan merawat mereka. Mereka menyombongkan diri sendiri. Marilah kita dengarkan liturgi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya itu, maka berhentilah Ia dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya. Jawab perempuan itu, semua pohon dalam taman ini bolehlah kami makan buahnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama
dan suaminya pun memakannya. Tetapi Allah mengetahui bahwa ketika kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah dan di antara pohon-pohon dalam hutan. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Lalu ketika Tuhan Allah mencari manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Firman-Nya, siapa yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah dari yang kularang itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang hutan. Dengan pertemulah engkau menjalan, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan pertemuan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merobohkan kepalamu dan engkau merobohkan kakinya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu mengandung, dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Firman-Nya pada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah ibu dari setiap yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk laki-laki dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin.